Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari ini saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa yang disebar data Anda ini harus happy. Harus berbahagia jika Anda ini disebar datanya oleh para pinjol-pinjol ini, mau pinjol itu ilegal, mau pinjol itu ilegal gitu ya. Karena apa? Ya, karena mari kita lihat contohnya begini. Di sini ada yang mengirimkan screenshot ya, DC. Ini DC ngirimin screenshot seperti itu ya. Dia bilang, mau gue buat viral kayak contoh di atas nggak bos? 1 jam ke depan nggak lu bayar nih tagihan di aplikasi. Gue pastiin semua keluarga, teman, tempat kerja tahu kalau lu maling, malu seumur hidup. Gue buat foto selfie lu bos, gitu ya. Nah, kenapa Anda harus happy ketika Anda disebar datanya, gitu ya? Karena kalau Anda tidak happy, maka yang lain pun akan tidak happy juga. Ya, ketika Anda membenci diri Anda, ya ketika Anda gagal bayar di pinjol, maka yang lain pun akan membenci diri Anda. Nah, itu akan menambah keterpurukan Anda. Oke? Hanya karena satu kegagalan, ya, serasa hidup ini hancur semua. Ya, kita sudah pernah berbuat baik, ya kan, pada keluarga, kepada diri kita sendiri, kepada teman dan lain-lain. Tapi hanya karena galbay, ya, kita merasa hancur, kita membenci diri kita sendiri, kita membabi buta, ya, ayo pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, ketakutan. Yang lain juga akan takut. Yang lain juga akan merasakan apa yang Anda rasakan. Komunikasi terbesar, ya, kata pengamat atau peneliti di Amerika, komunikasi terbesar itu bukan dari bahasa, guys, ya, tapi dari bahasa tubuh. Bukan dari verbal, pengucapan, gitu ya, tapi dari bahasa tubuh, guys. Ya, bahasa tubuh itu mengkomunikasikan semuanya hampir 90% atau 80%. 20% sisanya itu verbal, ABC, ya kan, saya ngomong ini ya, seperti saya ngomong ini gitu kan ya. Kalau bahasa tubuh kita ya itu panik, takut, cemas, apalagi ya kan masalah utang di pinjaman online, di mana orang-orang ini belum mengetahui pinjol-pinjol ini, ya kan, mereka akan ikut panik, ikut cemas, ikut takut dan menghindari Anda, bahkan membenci Anda. Ya, itu bahaya seperti itu, ya kan. Lebih bahaya itu daripada galbainya. Ya, galbainya sih 2 juta, 10 juta, paling banter-banter 500 juta. Gitu ya. Yang mana kalau misalkan ini mah ya, Anda mau balikin lagi, Anda kerja gitu ya, itu bisa sebulan sejuta, gampang. Ya, gampang. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika Anda galbay, memutuskan galbay atau memang terpaksa galbay. Ya, beda ya. Mohon maaf. Memutuskan galbay dan terpaksa galbay itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau memutuskan galbay, biasanya orang ini sudah siap. Ya, tapi kalau terpaksa galbay atau tidak berani galbay tapi galbay gitu ya, itu yang lebih berbahaya ya daripada utangnya itu sendiri, guys. Oke? Karena ketika galbay kita itu dihadapkan dengan jalan buntu yang dimana tidak ada jalan keluarnya, guys. Kita masuk jalan buntu, mau kembali lagi juga udah nggak bisa. Ya, Anda masuk gang buntu, ya udah buntu gitu loh. Anda mau keluar lagi nggak bisa. Itu ya sudah stuck di situ. Ya, orang kalau sudah stuck di situ, ya kan, di stuck di gang buntu itu, apa yang terjadi? Panik, cemas, takut, ya kan, tidak ada harapan, akhirnya apa? Bunuh diri. Ya, diperhatikan ya, ketika Anda gagal bayar, disebar data seperti orang ini gitu ya, maka Anda harus bahagia. Oke ya, kenapa Anda harus bahagia? Tadi yang pertama ya, karena merasa sengsara, merasa terpuruk itu lebih berbahaya daripada hutangnya itu sendiri. Oke, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah karena galbay di pinjol itu boleh. Ya, boleh. Nggak ada, guys, larangan galbay di pinjol itu. Ya, Bang, ada Bang, OJK nyuruh bayar. Gitu kan ya. Bilangnya begini, OJK, ya, dari OJK, para nasabah diwajibkan membayar pinjol. Nah, sekarang OJK pernah nggak bilang lagi, nasabah nggak boleh galbay? Ada nggak? Sok cari beritanya. Nasabah tidak boleh galbay pinjol. Sudah ada keterangan, aturan atau hukumnya ini. Ada nggak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Walaupun OJK itu sudah buat aturan resmi dan lain-lain gitu kan ya, bahwa nasabah wajib membayar pinjol. Iya, wajib membayar pinjol. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
ada nggak OJK bikin peraturan lagi? Nasabah tidak boleh gagal bayar. Ada nggak peraturannya? Mana saya mau lihat. Peraturan nasabah tidak boleh gagal bayar dari OJK itu. Tidak ada, guys. Ya. Artinya apa? Galbay itu boleh. Nah, kenapa sih galbay itu boleh? Karena galbay itu tidak dipenjara. Kalau Anda jadi kurir narkoba, jadi maling, jadi yang kriminal-kriminal, itu dipenjara, guys. Ya. Kalau galbay adalah kriminal, maka Anda akan dipenjara. Dan Bapak Prabowo, pemerintah kita ini, ya kan, presiden kita ini akan membuat penjara-penjara baru. Khusus untuk yang galbay, menampung yang galbay. Kenapa? Karena ya jutaan orang yang galbay. Ya, ayo jutaan orang masukin penjara. Ya kan? Nanti penjaranya di mana tuh? Di Papua misalkan, atau di Riau, di Sumatera, gitu kan ya. Ya bikin penjara baru yang luas untuk orang yang galbay. Mana? Ada nggak Pak Prabowo bikin penjara untuk orang galbay? Nggak ada kan? Maka dari itu, gagal bayar itu boleh, walaupun OJK sudah membuat aturan bahwa nasabah wajib bayar. Ya, kenapa OJK bikin peraturan tersebut? Karena sudah tahu akan banyak yang melanggar. Paham gak Anda? Ya, OJK membuat aturan ya bahwa nasabah wajib membayar pinjol, gitu ya. Sebenarnya OJK pun sudah tahu akan banyak yang melanggar aturan tersebut. Ya kan? Kenapa? Karena OJK pun tahu pinjol-pinjol ini tidak pernah mematuhi aturan-aturan mereka. Ya, contohnya penagihan nggak boleh menggunakan kekerasan ancaman, tapi ya, sampai sekarang masih saja. Ya, apa tanggapan OJK tentang hal itu? Tidak ada. Ya, pengaduan di pinjol makin banyak. Ya, pengaduan konsumen diisi oleh pengaduan terbanyak dari fintech, gitu ya. Lalu apa? Langkah OJK tidak ada, ya kan? Jadi OJK pun tahu mereka membuat aturan itu ya pasti dilanggar ya oleh pinjolnya, oleh nasabahnya dan lain-lain. Makanya yang paling benar apa? Pinjolnya itu ditutup semua. Ya nggak boleh ada pinjol-pinjol lagi di sini. Gitu. Oke? Nah, jadi ya kunci dari galbay itu adalah ketenangan Anda. Bagaimana caranya biar tenang? Paksain tenang. Ya, paksain tenang. Oke? Yang pertama, tidak dipenjara. Sudah, ya itu saja alasan terkuatnya, ya nggak dipenjara kok, ngapain pusing-pusing. Kalau malu, ya misalkan Anda galbay itu, tapi tantangan terberatnya adalah malu, gitu ya guys. Ya hari ini mereka mengetahui Anda minjol, besoknya sudah tidak lagi, sudah nggak ada lagi yang ingat Anda pernah minjol itu. Iya, benar. Anda sering nggak mengalami, ya sudah cerita banyak orang, orang ini lupa, ya saya pernah cerita seperti itu. Pasti pernah kan seperti itu. Iya, kenapa? Karena Anda itu tidak sebegitu berharganya di mata orang lain, guys. Kita itu ya walaupun punya masalah itu tidak berharga di mata orang lain. Ya. Kenapa seperti itu? Ya kan? Ya karena orang lain juga punya masalah sendiri. Dia dengar cerita Anda kelilit pinjol. Oh iya. Lalu dia pulang ke rumah punya masalah. Ya, belum makan. Anak mau ini, ya kan mau itu. Motor bannya kempes, motor harus ganti olinya. Apa mah inget terus Anda gitu? Nggak akan inget, guys. Mereka itu. Terus juga karakter orang Indonesia itu memaafkan, guys. Ya, gimana enggak ya? Pejabat yang sudah korupsi ya kan bisa menjabat lagi atau masih dieluk-elukan, masih disayang oleh rakyat Indonesia ketika dia ini sudah merugikan masyarakat tersebut di tempatnya. Misal ada bupati korupsi. Wow, di penjara, keluar penjara, ya kan? Apa nggak disambut sama rakyatnya? Disambut, guys. Gitu loh. Orang Indonesia itu mudah memaafkan, gitu. Makanya jangan takut-takut kalau galbay di Indonesia itu. Gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.